Di wilayah pertokoan yang berada di tengah kota, nampak Gray, Nico, dan Cecilia sedang berbelanja kebutuhan yang dibutuhkan mereka untuk bersekolah nanti. Gray mengira jika setelah mereka diterima masuk ke sekolah semuanya akan berjalan dengan mudah. Namun ternyata mereka harus direpotkan dengan berbelanja segala kebutuhan belajar seperti ini. Namun berbeda dengan Nico, yang di sini malah terlihat sangat antusias untuk menjalani seluruh kesibukan tersebut. Dengan konyolnya, Nico pun menyampaikan jika dia bercita-cita ingin menjadi orang yang dapat menaklukkan dunia matematika. Lalu dengan begitu, Nico pasti akan dapat menciptakan suatu hal yang hebat di masa depan. Gray di sini mengancam Nico, jika saja dirinya nanti bersikap narsis seperti ini lagi saat di sekolah, maka Gray tak akan pernah mau duduk sebangku dengan Nico nanti. Hal yang sama pun dirasakan oleh Cecilia di sana. Saat menuju ke tujuan selanjutnya menggunakan kereta cepat yang mereka naiki, Gray melihat kota itu dan mengingat jika kotanya tersebut adalah kota yang tak menyenangkan bagi dirinya. Namun setelah dia bertemu dengan teman-temannya ini, Gray pun merasa jika sepertinya kota tersebut mulai terlihat indah untuknya saat ini. Tibalah mereka ke stasiun tujuan berikutnya. Mereka berniat untuk membeli perlengkapan lainnya saat itu. Bertepatan dengan hal itu, langit pun mulai menjadi gelap dan hujan pun terlihat sudah mulai turun di sana. Gray pun mengajak semuanya untuk segera bergegas sebelum mereka nanti kehujanan. Dalam perjalanan menuju ke tempat selanjutnya, Gray merasa jika wilayah di sekitar area tersebut sedikit terasa janggal. Karena setahu Gray, wilayah tersebut bukanlah tempat yang sepi penduduk seharusnya. Namun sekarang tempat ini terasa terlalu sunyi jika dibandingkan dengan kondisi biasanya. Di buku yang diberikan oleh sang pemilik rumah penggadaian sebelumnya, dikatakan jika seorang Master Key pasti bisa merasakan kehadiran dari Key orang lain juga meski sekecil apapun itu. Walaupun Gray saat ini bukanlah seorang Master Key, tapi dia bisa merasakan emosi dari seseorang yang sepertinya sedang mengawasi mereka di sana. Emosi itu adalah aura ingin membunuh. Dan benar saja, dari jendela gedung yang ada di sekitar area tersebut, nampak seseorang ingin menembakkan satu serangan pada Cecilia di sana. Dengan cepat, Gray pun mendorong Cecilia untuk menghindari serangan tersebut. Karena tepat waktu, akhirnya Cecilia pun dapat terselamatkan dari tembakan mematikan tersebut. Meski lengannya harus terluka karena sedikit tergores oleh serangan itu. Gray memerintahkan Nico untuk segera membawa Cecilia pergi dari tempat tersebut. Dengan cepat Nico pun menarik Cecilia untuk segera pergi, sambil dirinya berkata pada Gray jika dia harus segera menyusulnya setelah ini. Tiba-tiba saja dari arah samping nampak peluru bius ditembakkan ke arah Gray saat itu juga. Beruntungnya Gray, karena dengan cepat dia bisa mengambil buku pelajaran yang dibawanya untuk menangkis serangan peluru bius tersebut. Lalu di sini Gray nampak berlari dengan sangat cepat menyusul Nico dan juga Cecilia di sana. Gray sangat-sangat menyadari dari aura membunuh yang dia rasakan bahwa mereka semua ini sangatlah kuat. Terlihat sang pemimpin dari kelompok pemburu tersebut memerintahkan anak buahnya untuk menangkap bocah wanita yang pergi sebelumnya dengan kondisi hidup-hidup. Dan untuk bocah lainnya, mereka dibebaskan untuk membunuhnya saja saat berhasil menangkap bocah-bocah itu. Gray yang berhasil menyusul Nico dan Cecilia memerintahkan mereka semua untuk segera lari secepat mungkin, karena para pemburu itu memiliki peluru bius untuk menangkap mereka semua di sana. Nico awalnya penasaran dengan mengapa mereka yang bisa sampai diburu seperti ini, karena seingatnya dia dan juga Gray belum mencuri lagi semenjak aksi mereka sebelumnya. Gray mengatakan jika bukan Nico dan juga dirinya yang menjadi target si pemburu itu, melainkan Cecilia lah yang harus mereka tangkap dalam kondisi hidup-hidup. Hal itu membuat Nico dan Cecilia pun terkejut dan panik seketika. Mereka semua berusaha berlari naik dan turun tangga untuk menghindari para pemburu-pemburu itu. Sampai pada akhirnya langkah Cecilia harus terhenti karena efek dari goresan luka peluru yang menyerempet lengannya sebelumnya. Cecilia meminta pada Nico dan juga Gray untuk segera meninggalkannya, karena keberadaannya akan membahayakan keselamatan dari Nico dan juga Gray. Dia tahu jika para pemburu itu mengincarnya dalam kondisi hidup-hidup. Maka dari itu, menurut Cecilia tak apa jika dia tertangkap oleh mereka asalkan teman-temannya itu selamat. Gray di sini setuju dengan pemikiran Cecilia, karena jika mereka tetap di sana dan juga tertangkap, maka tamatlah riwayat Nico dan juga Gray nanti. Nico di sini memberikan sesuatu pada Cecilia untuk berjaga-jaga. Lalu dengan cepat, Gray pun menarik Nico untuk segera pergi dari tempat tersebut sebelum terlambat. Di saat beberapa orang pemburu itu menemukan keberadaan Cecilia, mulai terdengarlah teriakan Cecilia yang memohon pada teman-temannya untuk tak meninggalkannya sendirian di sana. Mereka melaporkan pada sang ketua jika target utama telah ditemukan posisinya. Namun dia saat ini sedang sendirian karena telah ditinggalkan oleh teman-temannya. Mereka berasumsi jika peluru bius yang menyerempet lengan Cecilia sebelumnya sangatlah kuat efeknya hingga membuatnya setengah lumpuh di sana. Di saat salah satu pemburu itu ingin membawa Cecilia dan mendekatinya, nampak Cecilia sudah bersiap menyerang dengan sarung tangan kejut listrik milik Nico yang sudah diberikan padanya. Dengan mengalirkan mana yang cukup besar ke dalam sarung tangan tersebut, aliran listrik yang sangatlah kuat pun keluar dari sarung tangan itu dan dapat melumpuhkan pemburu itu seketika. Setelah itu keluarlah Nico dan juga Gray dari tempat persembunyiannya menyerang salah satu pemburu tersebut di sana. Meski cukup kesulitan karena perbedaan dari ukuran tubuh dan juga kekuatan fisik, namun di sini Gray berusaha untuk tetap tak menyerah dan berusaha melumpuhkan pemburu tersebut.
Tapi karena memang perbedaan kekuatan yang cukup jauh, maka Grey pun di sini yang malah dipojokkan oleh pemburu itu. Meski Grey sedang dipojokkan dan hampir saja dibuat pingsan oleh sang pemburu, dengan cerdiknya Grey merogoh saku celananya dan mengambil peluru bius yang sebelumnya sudah dia ambil. Ditancapkanlah peluru tersebut pada lengan sang pemburu hingga efek dari obat bius tersebut dapat dengan cepat melumpuhkannya. Grey, Nico, dan juga Cecilia segera pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke panti asuhan mereka. Namun sang pemburu tersebut menyampaikan pada bocah-bocah naif tersebut, "Jika seharusnya kalian membunuh kami, lalu setelah itu baru kabur dan melarikan diri." Karena dengan begini, sang pemburu tersebut bisa memastikan jika Grey, Nico, dan juga Cecilia saat ini tak akan bisa memiliki tempat untuk pulang lagi. Singkat cerita, setelah mereka kembali ke panti asuhan, insiden mengenaskan pun terjadi saat itu. Kebakaran besar melahap seluruh gedung panti asuhan dan menelan korban jiwa juga di sana. Bu Wilbeck sekaligus kepala panti asuhan di sana telah tewas dengan cara yang sangat mengenaskan setelah dibunuh oleh komplotan para bajingan-bajingan sebelumnya. Grey tentu merasa sedih dan sangat terpukul karena sosok pengganti ibunya tewas dengan cara yang begitu mengenaskan di sana. Kembali ke masa sekarang. Bangunlah Arthur dari koma pasca operasinya. Terlihat di atas tubuh Arthur saat ini ada Tessia yang sedang menangis setelah melihat kondisi Arthur di sana. Arthur tentu bertanya pada Tessia mengapa dirinya menangis seperti itu. Namun Tessia sendiri bertanya balik akan hal yang sama pada Arthur di sana. Karena ternyata Arthur tanpa sadar juga sedang meneteskan air mata yang terus keluar dari kedua matanya. Terlihat sosok cantik dan indah menawan di hadapan Arthur saat ini. Nampak Arthur sangat senang karena sudah lama dia tak bertemu Tessia sejak terakhir bertemu dengannya. Tapi Arthur menyadari sesuatu jika di bagian telinga Tessia terdapat luka gores yang biasanya ditutupi oleh rambut Tessia. Arthur menanyakan jika apakah Tessia terluka saat ini. Tentu pertanyaan tersebut membuat Tessia sampai heran dengan Arthur. Karena bisa-bisanya dia menghadirkan Tessia sedangkan dirinya sendiri hampir saja mati setelah melakukan operasi panjang sebelumnya. Tessia mengatakan jika dia sangat mengkhawatirkan keadaan kaptennya itu. Mendengar kata kaptennya keluar dari bibir Tessia, membuat Arthur pun merasa sedikit terkejut. Karena sepertinya Tessia saat ini sudah diangkat menjadi salah satu kepala pasukan. Tentu Tessia sangat marah di sini, karena Arthur malah memperdulikan hal tak penting tersebut daripada memikirkan keadaannya saat ini. Jelas-jelas dialah yang hampir mati di sini. Lalu mengapa masih memikirkan tentang jabatan yang baru Tessia terima di sana? Arthur pun hanya tersenyum masam dan berkata jika dia saat ini sudah merasa baik-baik saja. Melihat kekerasan kepala Arthur membuat Tessia pun menyerah di sana, karena dia merasa tak punya tenaga lagi untuk berdebat dengan Arthur saat ini. Tessia menyandarkan kepalanya ke dada Arthur dengan lembut sembari dia berkata, jika Tessia tahu bahwa Arthur telah mempertimbangkan semua keputusan yang telah dia ambil dengan sangat hati-hati agar semua bawaannya bisa selamat. Tak pernah terfikirkan sebelumnya jika ternyata peperangan ini sangatlah berbahaya untuk Arthur karena banyak sekali orang yang ingin dia lindungi. Dengan sangat lembut sambil menatap wajah Arthur, Tessia mengatakan sebuah fakta. Jika hal ini sepertinya menjadi sebuah pengingat keras untuk bocah keras kepala seperti Arthur, bahwa dia itu masihlah seorang manusia dan bukanlah seorang warrior mage yang tak bisa hancur. Arthur di sini hanya tersenyum kecil setelah mengetahui cara pandang Tessia terhadapnya yang menganggapnya sebagai sosok yang tak bisa hancur sebelumnya. Perbincangan kecil mesra itu pun terjadi di antara mereka berdua. Namun tiba-tiba pintu kamar tersebut terbuka dengan sangat lebar dan dibarengi dengan masuknya para pengintip-pengintip di sana. Terlihat kakek Virion, Raja Alduin beserta sang ratu, adiknya Ellie dan juga Bo, bahkan sampai Aldir pun juga ikut serta dalam proses pengintipan tersebut. Mereka akhirnya berpamitan untuk pergi karena tujuan awal mereka memang hanya ingin mengecek kondisi Arthur saat ini. Lalu Virion pun sebenarnya sekarang ingin mendengarkan laporan lengkap dari Arthur. Namun dia mengerti keadaan saat ini, karena sepertinya ada seseorang yang sepertinya sudah menunggu momen berbincang dengan Arthur lebih lama daripada dirinya. Dengan lembut Arthur pun memanggil adik tercintanya itu untuk segera mendekat kepadanya. Gadis kecil itu pun tak banyak basa-basi lagi. Dia memeluk tubuh kakaknya yang saat ini terlihat masih lemah setelah melakukan operasi sebelumnya. Dia sangat khawatir dan juga takut. Karena bagaimana jika sang kakak tercintanya itu tak bisa selamat dan juga mati tepat di depan matanya. Arthur di sini hanya tersenyum kecil dan menggoda adiknya itu. Jika memang dia harus mati, maka Arthur akan menggentayangi Ellie dan juga mengganggu para bocah-bocah yang berusaha mendekati adik tercintanya itu. Setelah melihat kedua saudara tersebut sudah saling melepas kerinduan sejenak, akhirnya Virion pun meminta izin pada Ellie untuk berbincang dengan kakaknya sebentar di sana. Aldir berkata jika sepertinya ini adalah sebuah keajaiban yang membuat Arthur bisa pulih ke kondisi semulanya. Karena bahkan dengan bantuan para medis yang sangat berpengalaman dan juga kemampuan penyembuh menggunakan Aether Art dari Nona Sylvie, Arthur masih saja tetap membutuhkan mutiara eliksir yang utuh untuk menyembuhkan luka-lukanya. Hal itu berarti luka-luka yang diderita Arthur sangatlah parah. Beruntung sekali Arthur masih memiliki mutiara dari Winsome yang diberikannya bertahun-tahun yang lalu. Waktu itu memang Winsome memberikan satu eliksir untuk Tessia sang putri elf dan juga satu lagi untuk bisa Arthur simpan. Arthur penasaran dengan pernyataan Aldir.
jika apakah mereka tak bisa memberikan eliksir saja saat ini. Tapi Aldir menjelaskan jika karena perang ini sudah dimulai, maka hal itu berarti akan membuat mereka melanggar perjanjian yang sudah ada. Virian di sini tahu jika Arthur memang baru saja pulih dan merasa sedikit murung. Tapi mungkin setidaknya benda yang dibawanya saat ini bisa mengobati sedikit rasa murungnya tersebut. Virian terlihat memberikan patahan bila pedang Balats kepada Arthur setelah dirinya mengambil dari mayat retainer yang dibekukan oleh Arthur sebelumnya. Arthur pun berterima kasih kepada Virian sambil memikirkan jika sepertinya inilah waktu yang tepat untuk menggunakan senjata barunya. Sebelum Arthur memulai laporannya kepada Virian, dia bertanya pada sang komandannya itu jika siapakah yang memiliki kendali atas Mika Earthborn dan juga Alfred Wyron. Apakah itu Komandan Virian? Ataukah itu Radeas? Singkatnya, nampak Arthur mencoba melepaskan perban yang melilit di tubuhnya. Di depan sebuah kaca yang cukup besar, Arthur menyadari jika tubuhnya sudah tak mulus seperti dulu lagi, karena luka yang didapatkannya cukup parah kali ini. Sylvie pun hanya mampu menghela nafas dengan tindakan nekat papanya tersebut di sana. Lalu terlihat Arthur pun menemui adiknya yaitu Ellie yang sedang berlatih di taman saat itu. Mereka berbincang-bincang membahas tentang pandangan orang yang menganggap jika Ellie itu adalah anak yang sangat beruntung, karena dia bisa menjadi adik dari sosok seperti Arthur yang menyandang gelar Lances yang sangat berbakat. Ditambah sang kakak juga mendapatkan seluruh pengakuan dari para pemimpin benua ini. Namun ada kalanya Ellie sangat membenci kakaknya tersebut. Karena kehidupannya bisa seperti ini, itu karena efek dari kepopuleran kakaknya yang sangat hebat. Hal itu membuat Ellie menjadi tak bisa memiliki kehidupan yang normal saat bersama di kelas dengan teman-temannya. Ditambah lagi di sini Ellie juga menyalahkan kakaknya itu karena dia tak bisa menghentikan ibu dan juga sang ayah untuk ikut berperang. Namun yang lucu menurut Ellie adalah bagaimana bisa dia menyalahkan kakaknya yang ternyata memiliki kehidupan lebih buruk daripada dirinya saat ini. Selama ini diingatan Ellie hanyalah tentang kakaknya yang selalu pulang ke rumah dengan penuh luka, ditambah dengan seluruh cerita-cerita melawan monster yang selalu terdengar tak masuk akal. Kakaknya itu memang selalu jarang berada di rumah. Sampai pada akhirnya Ellie berpikir jika sepertinya sang kakak tak pernah peduli dengan keluarganya. Tapi akhirnya Ellie pun tersadar jika sepertinya pengorbanan sang kakak sangatlah besar. Karena sejak kecil, kakaknya jarang sekali menghabiskan waktu dengan ayah dan juga ibunya. Hal itu berbanding terbalik dengan dirinya yang bisa menghabiskan waktu bersama-sama dengan orang tuanya. Pasti sudah banyak hal yang sudah kakaknya korbankan untuk mendapatkan posisi serta menjadi dirinya saat ini. Di saat Arthur ingin mengelus kepala adiknya dan berusaha menenangkannya, Ellie pun dengan lantang berteriak jika dia saat ini sudah lega karena sudah mengeluarkan unek-uneknya di sana. Dia pun bangkit dan ingin menunjukkan sesuatu pada kakaknya itu. Ellie pun terlihat membidik target yang berada di hadapannya dengan menyuntikkan mana di dalam anak panahnya tersebut. Tembakan panah Ellie melesat dengan sangat cepat hingga sempat membuat Arthur pun terkejut. Namun hal yang lebih mengejutkan pun terjadi saat itu. Ellie berusaha membentuk mana miliknya menjadi sebuah anak panah transparan di sana. Lalu dia melesatkan mana arrow tersebut ke target yang sama. Meski masih gagal untuk melakukannya, namun di sini Arthur sangat takjub dengan adiknya, karena biasanya bocah seumuran Ellie itu masih kesulitan untuk membentuk bola mana. Namun Ellie di sini malah sudah bisa menembakkan mana arrow seperti itu. Terdengar suara seseorang yang sangat familiar menyapa Arthur dan Ellie. Dia mengucapkan selamat pada Ellie karena sepertinya latihannya selama ini tidaklah sia-sia. Ternyata di saat Emily menemukan bakat dari Ellie, dia memikirkan cara untuk bagaimana supaya Ellie dapat memanfaatkan bakatnya. Karena dia dapat membentuk mana murni menjadi sebuah bentuk yang sangat detail. Dan kemampuan tersebut adalah kemampuan yang sangat luar biasa dan sangat jarang dimiliki oleh seseorang. Arthur pun mulai mengerti di sana. Namun dia merasa heran dengan mengapa mereka yang saat ini berpakaian seperti sedang akan datang ke sebuah pesta. Ternyata memang Komandan Virian malam itu akan mengadakan sebuah pesta perayaan. Hal itu karena mereka telah mengalahkan salah satu retainer yang menyerang benua Gichatten. Menurut Sylvie dan juga Arthur, jika sepertinya detail tentang siapa yang telah membunuh retainer itu belumlah diungkap ke publik saat ini. Sebelum Arthur menyelesaikan kalimatnya yang akan mencari setelan yang cocok untuk dia gunakan ke pesta nanti, muncullah para pelayan setia Arthur yang sudah siap membawa setelan pesta untuk Arthur di sana. Di ruangan kamarnya, nampaklah sosok putri elf yang sangat cantik dan juga menawan sedang didandani oleh sang ratu elf di sana. Sang ibu sekaligus sang ratu menyaksikan jika sosok putrinya Tessia tampil dengan sangat menawan saat ini. Tessia merasa jika memang sang ibu selalu berkata seperti itu setiap kali melihat dirinya selama ini. Sang ratu pun berkata seperti itu karena memang Tessia terlihat selalu cantik di matanya. Sang ratu berpesan pada Tessia karena momen seperti ini sangatlah jarang terjadi. Maka dia meminta pada Tessia untuk tampil percaya diri dan membuat terkejut seluruh orang yang nanti akan melihat dirinya. Setelah itu terlihat Darvus, Stannard dan juga Karya terkesan dengan kecantikan Tessia di sana. Mereka semua sudah siap berangkat ke pesta perayaan yang akan diadakan malam ini. Meski sebenarnya mereka sangat tak nyaman dengan pakaian yang digunakan mereka sekarang. Berbincang ringanlah mereka berempat sambil berjalan menuju ke tempat pesta akan diadakan. Mereka membahas tentang kemungkinan pesta yang pasti akan dihadiri oleh para bangsawan-bangsawan yang sangat sombong di sana.
Bahkan di sini Tesia juga menggoda Stanat untuk mencarikan jodoh untuknya saat berada di pesta nanti. Pada intinya mereka berbincang dengan sangat riang layaknya seorang kerabat yang sudah dekat, hingga sampai pada akhirnya mereka masuk ke ruangan yang sudah disiapkan saat itu. Ruangan yang terlihat begitu mewah pun disaksikan oleh mereka semua, dengan makanan yang sudah tertata sangat rapi, serta iringan musik yang begitu merdu mengiringi jalannya pesta yang akan diadakan. Tesia pun di sini cukup terkesan dengan kakeknya yang sepertinya sudah berusaha untuk menyiapkan pesta ini dengan sangat baik. Namun di sini Tesia terlihat sedang gelisah dan mencari sosok yang memang menjadi fokus utamanya di pesta tersebut. Hal itu disadari oleh Karia jika sepertinya Putri Tesia sedang mencari kekasih tercintanya saat ini. Namun di sini Tesia berdalih jika Arthur bukanlah kekasihnya untuk sekarang, dan dia juga berusaha mengerti jika sepertinya Arthur tak akan datang ke pesta ini dikarenakan luka-luka yang baru saja dia terima di medan pertempuran sebelumnya. Darvus terlihat sedikit mengejek sang Lases muda tersebut, karena memang Arthur tak sekuat seperti apa yang dia pikirkan selama ini. Namun sebuah fakta dikatakan oleh Stanart saat itu, jika Lases yang dianggap Darvus tak terlalu kuat itu dapat mengalahkannya saat duel sparring sebelumnya. Karena malu dengan fakta yang diungkapkan oleh Stanart, Darvus pun menarik Arya untuk segera pergi menemui keluarga bangsawannya di sana. Lalu terlihat Emily yang menyapa Tesia dan juga Stanart saat itu. Tesia tak menyangka jika dia bisa bertemu Emily yang sangat sibuk di tempat ini. Emily berkata jika pasti Putri Tesia akan bertemu dengannya di tempat ini. Karena menurut sang putri, siapa lagi jika bukan dirinya yang menyiapkan seluruh pencahayaan yang ada di ruangan megah ini. Jelas itu bukan masternya Gideon yang sekarang hanya bermalas-malasan dan bersenang-senang saja. Emily pun dengan segera menegur masternya itu karena bertingkah layaknya orang yang sedang kelaparan di sana. Gideon pun di sini menyapa Putri Tesia dan juga Stanart. Dia merasa senang karena ternyata mereka masih selamat dan juga hidup sampai saat ini. Hal itu tentu membuat Emily sangat kesal, karena sepertinya sang master kembali melakukan hal yang tak berguna untuk dijadikan alasan supaya dia tak membantu Emily di sana. Namun dengan konyolnya Master Gideon mengoceh tak karuan membahas tentang dirinya yang akan segera dipertemukan dengan orang-orang yang lebih berani dan juga lebih pintar daripada dirinya. Lalu setelah itu Tesia nampak melihat sosok yang sudah lama tak dia temui di sana. Dia adalah Claire yang ternyata juga hadir di pesta perayaan ini. Bertegur sapalah mereka sampai pada akhirnya Putri Catelyn dan juga Pangeran Curtis bergabung menyapa Claire di sana. Dengan cepat, Putri Catelyn pun memeluk erat Claire saat itu dan berkata jika mereka semua sangat merindukannya. Claire pun di sini meminta waktu sebentar pada pamannya Caspian supaya dia bisa berbincang dengan leluasa bersama teman-temannya. Di balkon Istana Langit yang melayang itu, Claire dan juga semuanya membahas tentang alur peperangan yang saat ini sedang terjadi. Karena dia merasa jika teman-temannya saat ini terlalu cepat untuk dipaksa menjadi seorang prajurit di sana oleh keadaan. Claire di sini juga membahas tentang perkembangan Putri Tesia, Putri Catelyn dan juga Curtis yang bahkan dilatih oleh seorang Lesser secara langsung. Intinya Claire merasa sedikit cemburu dengan mereka semua, karena untuk saat ini mereka pasti jauh lebih kuat daripada dirinya. Catelyn di sini bertanya tentang apakah Claire yang masih terluka akan insiden Akademi Sirus sebelumnya. Lalu Claire pun menyampaikan jika sebagian besar lukanya sudah disembuhkan. Tentu hal itu membuat Curtis cukup bersemangat, karena sepertinya temannya itu akan segera terjun dan ikut serta ke dalam medan perang bersama-sama. Tapi di sini Claire pun berkata jika dia sepertinya tak akan ikut serta ke dalam medan pertempuran, karena memang cedera yang dideritanya sudah sembuh saat ini. Namun tidak untuk inti mananya, karena tubuhnya sekarang sudah tak dapat lagi memperbaiki inti mana yang ada di dalam tubuhnya. Maka dari itu Claire sudah tak bisa lagi menggunakan teknik sihir sekarang. Claire sendiri sudah setuju untuk membantu perang dengan cara lain, yaitu menjadi seorang guru di Akademi Blackheart Sword milik keluarganya. Melatih para tentara baru bisa jadi cara untuk Claire berkontribusi pada perang kali ini. Catelyn merasa jika Claire sangatlah hebat dan juga kuat, karena dia bisa mengatasi hambatan sebesar itu dan tetap melangkah maju dengan tersenyum. Semua itu mengungkapkan jati diri Claire yang sebenarnya, karena Claire memiliki tujuan yang sangat menakjubkan. Air mata pun tak bisa dibendung lagi oleh Claire dengan ucapan lembut Putri Catelyn tersebut. Pada intinya mereka semua ingin saling support satu sama lain saat ini. Namun ada satu hal yang diminta oleh Claire pada teman-temannya itu, jika dia ingin supaya Arthur tak mengetahui segala hal ini. Tak ada hal yang lebih dia sesali daripada dia tak bisa bertemu dengan Arthur untuk berterima kasih atas jasa-jasanya yang telah menyelamatkan Akademi Sirus. Mereka berempat pun menutup percakapan dengan candaan-candaan ringan tentang Arthur di sana. Bahkan di sini Curtis dibuat heran dengan Tesia yang sepertinya sangat tahu tentang kondisi Arthur saat ini. Tentu hal itu seketika membuat Tesia malu dan membuat wajahnya menjadi merah merona. Claire pun di sini terlihat berusaha menyemangati Putri Catelyn, karena sepertinya saingan Catelyn dalam urusan percintaan saat ini tak bisa jujur kepada perasaannya sendiri. Hal ini membuat Curtis pun sangat terkejut dan baru sadar karena ternyata sang adik menyukai Arthur sama seperti Putri Tesia. Di sini Tesia menjadi penasaran jika apakah Arthur akan lebih suka ke tipe perempuan imut dan pendiam seperti Catelyn atau seperti dirinya.
Dari arah belakang terasa aura tekanan yang begitu kuat dirasakan oleh Claire saat itu. Muncullah Lances Faray yang berniat untuk menjemput mereka bertiga di sana. Tentu di sini Lances Faray juga mempersilahkan Nona Blackheart untuk ikut bergabung bersama mereka. Tessia bertanya tentang keadaan Claire yang sepertinya sedang tidak baik-baik saja setelah kedatangan Lances Faray di sana. Claire pun mengatakan jika meski dia tak bisa merasakan mana lagi, namun aura milik Lances Faray sangatlah besar hingga membuatnya kaku seketika di sana. Masuklah mereka berlima ke ruangan pesta yang sudah dipenuhi oleh seluruh tamu undangan. Komandan Virion membuka pidato dengan rasa terima kasih kepada semua tamu undangan yang sudah hadir dan menunggu hingga acara ini dimulai. Dia mengadakan acara ini untuk merayakan sebuah pencapaian yang telah didapatkan oleh pasukan Dijaten dalam peperangan mereka kali ini. Komandan Virion pun di sini menjelaskan jika mereka sudah sepakat akan mempercayakan tanggung jawab untuk menghancurkan kekuatan pusat musuh kepadanya, sambil dirinya menunjukkan bongkahan es abadi yang mengurung mayat dari sosok retainer di sana. Semua orang pun terkejut saat itu. Tessia di sini berpikir jika sepertinya Lances Faray yang menciptakan sihir es yang sangat kuat dan juga hebat seperti itu. Namun setelah melihat ekspresi Lances Faray yang juga ikut terkejut, membuat Tessia pun sadar jika itu pasti bukanlah ulah dari Lances Faray. Komandan Virion pun menyambut kehadiran sang God Spell Magic yang berhasil mengalahkan sosok Fitra di hadapan mereka saat ini. Dia adalah Arthur Lewin, sang Lances muda yang sangatlah menakjubkan. Arthur pun berdiri dengan tegap dan bersiap untuk pidato penyemangat miliknya. Tessia tentu terkejut. Ternyata Arthur lah yang telah mengalahkan seorang retainer yang dikenal sangatlah kuat tersebut di sana. Arthur sebenarnya tak setuju untuk menunjukkan mayat sebagai sebuah piala pada publik. Namun itu pengecualian untuk semua tamu yang hadir saat ini. Menurutnya setiap bangsawan yang ada di tempat ini pasti tahu jika para penduduknya masing-masing sedang menunggu kabar baik terkait perang ini dengan sabar. Karena selama ini, mereka hanya menerima asumsi dan juga teori-teori kemenangan saja. Hal itu pun membuat semua orang pun bergunjing di sana. Tapi Arthur kembali melanjutkan, jika para Lances yang kemungkinan lebih kuat daripada dirinya, saat ini sedang bertarung dengan sekuat tenaga di saat dia dan mereka semua mengadakan pesta seperti ini. Namun untuk Arthur saja yang notabene adalah Lances terlemah di sana, bisa mengalahkan seorang retainer ini dengan seorang diri saja. Mereka adalah salah satu sosok dengan kekuatan tertinggi dari pasukan Alakria. Tapi meski begitu, Arthur berkata jika dalam pertarungan ini dia tak menerima luka sedikit pun. Hal itu menandakan jika mereka pasti bisa memenangkan peperangan ini. Maka dari itu, semua pemimpin wilayah yang ada bisa memberikan kabar baik ini ke seluruh penduduknya masing-masing. Tessia sendiri merasa sangat bingung dengan mengapa Arthur yang bisa bergerak dengan sangat bebas saat ini. Karena sebelumnya, Arthur bahkan kesulitan hanya untuk duduk di atas ranjang rumah sakit tempo hari. Arthur kembali menyambung kalimat pidato penyemangatnya. Jika dia mempersilahkan semua tamu undangan untuk mendekat dan memastikan sendiri mayat dari retainer yang membeku itu. Seluruh orang yang melihat dan mendekat seketika merasa sangat terkejut dan juga takjub dengan sosok Arthur ini. Karena dia bisa mengalahkan sosok monster kuat itu sendirian saja. Arthur pun pergi meninggalkan panggung bersama Virion di sana. Di ruangan rapat khusus yang sudah disiapkan oleh Virion, terlihat Arthur merasa sangat kelelahan setelah menahan rasa sakit yang ada pada tubuhnya. Mereka berkumpul di sini untuk membahas tentang kecurigaan Arthur sebelumnya. Ternyata seluruh acara tersebut sudah direkam dengan sangat detail oleh Gideon. Terlihat Gideon menunjukkan rekaman yang menyoroti perilaku Rhadeas di saat pidato Virion dan juga Arthur sedang berlangsung sebelumnya. Nampak wajah Rhadeas yang terlihat sangat terkejut dan seperti merasa sedang menahan rasa amarah di sana. Awalnya dia mengira jika sosok Lances terkuatlah yang telah membunuh retainer itu, yaitu Lances Faray. Namun ternyata hal itu sudah direncanakan oleh Arthur sebelumnya. Maka dari itu dia sengaja membekukan mayat retainer itu dan menyusun rencana untuk mengelabui semua orang. Sebelum nantinya Virion akan mengungkapkan bahwa Arthurlah yang telah membunuh retainer itu. Terungkap dari rekaman yang Gideon ambil di sana, bahwa seharusnya orang-orang akan sangat senang setelah melihat Lances terlemah saja bisa mengalahkan sosok kuat dari benua Alakria. Namun tidak untuk Rhadeas saat itu. Dia terlihat cukup tak senang setelah mendengarkan hal tersebut dari Arthur. Memang hal ini masih tak terlalu kuat untuk membuktikan jika Rhadeas telah membantu para Alakria secara aktif atau tidak. Tapi setidaknya hal ini sudah memberikan mereka gambaran yang cukup jelas tentang pendirian Rhadeas untuk saat ini. Arthur pun beranjak pergi ke pesta kembali supaya tak terlalu mencurigakan. Dia membuka pintu dan ternyata ada seseorang yang sedang menguping rapat rahasia mereka. Dia adalah Tessia yang sepertinya sangat penasaran dengan apa yang sedang direncanakan oleh Arthur saat ini bersama kakeknya. Singkatnya, Sylvie terlihat menggila di pesta tersebut. Hal itu karena banyak sekali makanan yang bisa memuaskan hasrat lapar dari naga kecil itu. Untuk Arthur sendiri, dia diajak berkeliling menikmati suasana bersama Tessia. Tapi di sini Tessia menyadari jika Arthur belumlah sembuh total di saat dirinya tak sengaja bersenggolan dengan tamu lainnya. Di saat Arthur berpikiran untuk segera kabur dari pesta tersebut, Tessia pun dengan cepat menggandeng erat lengan Arthur di sana.
Tessia beralasan jika dia tak menempel seperti ini, pasti akan ada banyak lelaki bangsawan yang berusaha mengajaknya minum ataupun berdansa. Dan selain itu, Tessia bisa memastikan jika para gadis-gadis bangsawan lainnya tak berusaha untuk mengganggu Arthur dengan basa-basi mereka. Tessia mengajak Arthur untuk berputar satu kali saja, lalu dia akan mengantarkannya ke ruangan Arthur setelah itu. Sebagai sosok putri dari kerajaan elf dan juga seorang Lances yang berhasil mengalahkan seorang retainer yang sangatlah kuat, membuat mereka berdua mau tak mau harus meladeni sapaan dari setiap para bangsawan yang melihat mereka berdua. Arthur merasa beruntung saat ini karena ternyata Tessia memiliki banyak sekali pengalaman di dunia politik seperti ini. Dia sangat tahu dengan siapakah sosok yang penting dan siapa-siapa saja yang tidak penting. Bahkan tak hanya itu, Tessia juga tahu cara-cara meladeni kepribadian mereka yang sangatlah bervariasi. Di kehidupan lama Arthur sebagai Raja Grey, dia selalu menahan diri dengan segala pesta yang berbau-bau politik seperti ini. Dia hanya muncul sebagai sosok pemimpin yang pendiam dan kuat saja. Karena bagi Raja Grey, menyinggung siapapun bukanlah masalah dan juga tak membuatnya khawatir saat itu. Karena memang dia sudah menjadi sosok raja paling kuat kala itu. Tapi di kehidupannya sebagai Arthur saat ini, dia masihlah menjadi seorang jenderal dan harus lebih berhati-hati dengan segala kemungkinan. Dengan adanya Tessia di sisinya saat ini, membuat segala hal menjadi lebih mudah untuknya. Namun karena hal itu, tentu Arthur sendiri tak bisa dekat dengan wanita lain, karena Tessia terlihat sangat protektif terhadapnya. Di saat Arthur melihat adiknya akan didekati oleh beberapa pemuda-pemuda manja di sana, dengan komunikasi khusus antara Arthur dan juga Bo, membuat Bo pun tahu dengan apa yang harus dia lakukan saat itu. Melihat Arthur yang semakin aneh setelah bertemu dengan para bangsawan yang ada, Tessia pun segera menarik Arthur untuk segera pergi dari ruangan pesta tersebut. Di balkon istana yang terasa sepi dan juga tenang, membuat Tessia menjadi bertanya-tanya, jika apakah benar saat ini sedang terjadi perang di bawah sana. Sesekali Tessia ingin merasakan suasana yang tenang seperti ini jauh dari segala kesibukan dan membuatnya sangat jenuh di sana. Memang Tessia merasa, jika hal itu seperti keinginan dari kepribadian kekanak-kanakannya. Namun Arthur dengan lirih berkata jika Tessia memang memiliki hak untuk sesekali bersikap kekanak-kanakan seperti itu. Saat ini posisi Tessia adalah seorang ketua regu yang bertanggung jawab atas nyawa orang-orang yang dipimpin olehnya. Beban seperti itu tak akan pernah mudah untuk ditanggung, meski tak peduli sebanyak apapun pengalamannya Tessia dapatkan dari hal tersebut. Tessia merasa heran dengan sifat Pak Tua Arthur yang kembali muncul. Seakan-akan Arthur berkata seperti itu layaknya orang yang sudah pernah merasakan hal tersebut. Karena memang secara teknis, tugas seorang Lances bukanlah memimpin prajurit seperti yang Arthur sampaikan sebelumnya. Arthur pun membenarkan persepsi Tessia tentang seorang Lances yang bertugas untuk mengalahkan lawan yang setingkat dengannya seorang diri saja. Tapi dengan cepat, Arthur pun berusaha mengalihkan pembicaraan di sini. Dia membahas sebuah hal yang ingin dia bicarakan dengan Tessia saat ini. Tessia yang tahu maksud Arthur pun menebak jika pasti tentang perihal rapat rahasia yang dia dengar sebelumnya. Tessia pun berkata jika Arthur bukanlah tipe orang yang sentimental tanpa alasan. Antara Arthur yang harus pergi dalam kurun waktu yang lama, melakukan hal-hal yang berbahaya lagi, atau mungkin bisa keduanya sekaligus. Arthur di sini merasa jika dirinya seperti sebuah buku yang sudah terbuka untuk Tessia. Yang artinya Tessia sudah sangat mengetahui sifat dan juga karakter Arthur. Namun Tessia pun kembali berkata, jika ada beberapa bagian yang sangat jelas menunjukkan siapakah sosok Arthur baginya. Namun ada juga di mana saat Tessia benar-benar merasa seperti dia tak mengenal Arthur sama sekali. Tessia bertanya tentang rahasia sebenarnya dari Arthur selama ini. Karena bagaimana mungkin seorang manusia normal bisa menjadi ahli dalam segala hal yang dilakukan olehnya. Sihir, bertarung, membuat sebuah pidato, bahkan membuat strategi militer sekalipun. Dalam hati Arthur tentu menjawab jika itu pasti berkat kehidupan lamanya. Namun jawaban yang diberikan pada Tessia adalah kemungkinan karena Arthur sering membaca di masa dia masih kecil. Merasa Arthur tak memberikan jawaban yang sesungguhnya, membuat Tessia pun kembali menahan rasa kesalnya di sana. Bagi Tessia, dia sudah melakukan segala hal yang dia bisa. Namun hal itu hanya setengah langkah dari pencapaian Arthur saat ini. Dia adalah seorang Beastamer dan sudah belajar di bawah bimbingan para guru terbaik di benua ini. Dia juga diajari oleh seorang Ashura sama seperti Arthur juga. Tapi menurut Tessia semakin dia dekat untuk menggapai Arthur, semakin jauh pula Arthur meninggalkan perkembangan Tessia di sana. Dengan rasa khawatir yang begitu besar dirasakan oleh Tessia, dia hanya meminta pada Arthur untuk berjanji akan pulang dengan selamat. Tak peduli sebanyak apapun luka yang didapatkan Arthur, selama dia masih bisa bernafas dan kembali utuh, Tessia akan selalu menantinya. Arthur pun penasaran dengan mengapa Tessia yang sebegitunya mengejar kekuatan Arthur. Dengan sangat manis, Tessia pun berkata, jika hanya dengan itulah Tessia bisa percaya diri lagi untuk mengatakan jika dia sangat mencintai Arthur. Rapat besar antara ketiga wilayah pun diadakan. Seluruh pemimpin seperti Raja Alduin dan Sang Ratu, Raja Gleder serta ratunya, dan juga Radeas pun berkumpul di satu ruangan. Raja Gleder bertanya pada Arthur jika berapa pasukan yang dibutuhkan untuk menjalankan misi tersebut. Arthur berkata jika sepertinya 2 divisi saja sudah cukup untuk diterjunkan.
Radias berasumsi jika mereka perlu menjaga sebagian besar pasukan di daerah pantai barat, dan jika mereka harus mengirim 12.000 pasukan ke utara, maka area tersebut akan sangat rentan terkena serangan. Hal itu pun juga disetujui oleh Raja Alduin, karena pertempuran pesisir yang terjadi dalam kurun waktu beberapa hari terakhir ini, menarik satu divisi saja bisa memberikan keuntungan pada pihak musuh. Raja Glider mengatakan jika mereka di sini juga sedang mengevakuasi rakyat sipil di wilayah Etistin. Jika pasukan di daerah pantai ditarik, maka pasukan mereka akan terdorong dan pertempuran harus berpindah ke daerah perkotaan. Firion pun akhirnya bertanya pendapat dari para jenderal-jenderal yang hadir di rapat tersebut. Lanses Byron di sini pun berkata, jika klaim dari Jenderal Arthur tentang apa yang dilihatnya tidak membenarkan untuk mengorbankan 1 atau 2 kota yang ada. Lanses Mika pun setuju dengan hal tersebut, karena memindahkan banyak pasukan ke lokasi yang berjarak ratusan kilometer akan sangat sulit, bahkan dengan gerbang teleportasi sekalipun. Lanses Alfred pun sependapat dengan ucapan Mika di sana. Bahkan Lanses Aya pun meminta maaf pada Arthur, karena menurutnya pendapat dari Lanses Byron memanglah benar. Namun berbeda dengan pendapat Lanses Farai, karena jika saja klaim dari Lanses Arthur itu benar, maka pilihan yang sangat tepat untuk mengirimkan 1 atau 2 divisi pasukan untuk ke area utara. Dalam hati Arthur merasakan jika Lanses Farai tak akan mendukungnya kali ini. Namun hal itu malah menguntungkan Arthur dan Firion untuk menjalankan rencananya. Firion pun merasa jika pendapat Lanses Farai ada benarnya juga. Jika saja seorang retainer dan juga Seth memimpin serangan berikutnya, kerusakan yang mereka terima bisa sangat luar biasa besar seandainya tanpa tindak penanggulangan yang benar. Oleh karena itu, Firion mengusulkan untuk mengirim 2 jenderal Lances bersama Arthur untuk melakukan penyelidikan. Menurut Raja Glider, seorang Lances merupakan tokoh sentral untuk divisi-divisi yang saat ini sedang dalam pertempuran. Dia mengkhawatirkan jika mereka pergi terlalu lama, maka moral dari para prajurit bisa menurun. Dan jikalau ternyata di saat yang bersamaan muncul seorang retainer atau bahkan Seth menyerang mereka. Di sini Firion pun memotong perkataan Raja Glider. Dia tahu jika pasti Raja Glider sedang berada di bawah tekanan para bangsawan yang meminta wilayah mereka untuk dilindungi oleh para Lances. Namun sebagai pemimpin, mereka harus melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Sebagian besar para Lances telah menahan diri dari pertempuran berskala besar. Hal itu karena kemampuan destruktif atau merusak mereka mampu membunuh tidak hanya pasukan Alakria, tetapi juga bisa menghancurkan bangsa mereka sendiri. Tentu rumah-rumah akan hancur. Para retainer juga bisa terprovokasi untuk melakukan penyerangan. Jika memang mengirim 2 Lances bisa membantu mencegah terjadinya pertempuran berskala besar, maka pasukan bisa bertempur tanpa harus memberikan bala bantuan selama beberapa hari ke depan. Yang jadi masalah sekarang adalah siapa 2 Lances yang akan menemani Arthur menyelidiki area utara. Radias pun nampak mengangkat tangannya dan menyampaikan jika para bangsawan dwarf tak memiliki pengalaman dalam perselisihan seperti para bangsawan manusia. Jadi meski Tuan Aldirlah yang memegang artefak kuasa para Lancesnya, namun dia bersedia menawarkan bantuan dari kedua Lancesnya tersebut. Dengan senyum tipisnya, Firion pun merasa jika Radias telah memakan umpan darinya. Firion pun akhirnya setuju dan meminta Jenderal Alfred dan juga Jenderal Mika untuk pergi bersama Arthur dengan misi menyelidiki potensi serangan dari retainer ataupun Seth di utara. Karena ini misi pengintaian, prioritas misi mereka adalah untuk tidak menarik perhatian dari musuh dan menjauhkan pertempuran dari warga sipil yang ada. Arthur pun merasa senang karena akhirnya rencana yang sudah dia susun berjalan sesuai perkiraan. Meski menurut Sylvie di sini rapat ini cukup memakan waktu karena para penguasa keras kepala dan ingin melindungi kerajaan mereka masing-masing. Tapi berkat desakan dari Firion, akhirnya rencana mereka bisa berjalan dengan cukup baik saat ini. Jenderal Mika merasa senang karena akhirnya dia bisa bekerja sama dengan Arthur yang sangat terkenal itu. Intinya setelah berbincang sebentar, di sini Arthur pun berpamitan untuk pergi terlebih dahulu karena dia ingin beristirahat yang cukup sebelum menjalankan tugas esok hari bersama mereka berdua. Lances Alfred pun merasa jika meski Arthur masihlah muda, namun dia sudah bisa menyikapi segala hal dengan berkepala dingin. Lalu akhirnya dia pun mengingat momen perjalanan hidupnya dahulu hingga sampai menjadi seorang Lances seperti ini. Dulu dia adalah seorang bocah gelandangan yang tak tahu apa-apa selain kejamnya dunia. Dia tak bisa untuk percaya pada siapapun, bahkan juga Radias sekalipun. Meskipun dia telah mengajarinya membaca, menulis dan juga memanipulasi mana, tapi Alfred selalu punya perasaan jika Radias akan menjualnya suatu hari nanti. Tapi pemikiran itu hilang seiring berjalannya waktu, karena dia merasa jika mereka adalah keluarga. Bahkan Alfred menganggap jika dia adalah putra Radias itu sendiri. Setelah lulus sebagai salah satu dari sekian conjurer terbaik di Akademi Earthborn, Alfred pun di sini dipilih sebagai penjaga keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan Grysander ini sangatlah serakah dan selalu memandang rendah rasnya sendiri. Namun Alfred pun di sini melayani sang raja dan juga ratunya dengan setia serta rasa hormat yang tertinggi. Itulah yang selalu diajarkan oleh Radias selama ini. Di saat Alfred bersaing untuk menjadi seorang Lances, rasanya dia sangat-sangat ingin keluar saja. Karena jika hidupnya harus terikat pada seseorang tanpa batas waktu, Alfred ingin jika orang itu hanyalah Radias seorang saja. Radias awalnya menghargai keputusan Alfred untuk mundur, sampai saat dia membawa pulang Elia bersamanya.
Karena kebaikan yang dimilikinya, Olver tak terkejut jika Radias juga membawa pulang anak lainnya. Meski sebenarnya Olver juga tak paham mengapa Radias tak ingin Elia tahu tentang dirinya. Setelah itu Radias kembali mendesak Olver untuk menjadi seorang Lances. Dia meminta Olver untuk membentuk sebuah ikatan jiwa dengan keluarga kerajaan dan melayani mereka dengan penuh kesetiaan. Radias berkata jika pelayanan Olver pada keluarga Grysander hanyalah sementara, karena pada akhirnya Olver akan terikat dengan Radias, ungkapnya. Di kamarnya, Arthur mengingat momen di saat Thesia berkata jika dia ingin mengungkapkan perasaan cintanya. Sylvie pun di sini hanya tersenyum tipis setelah melihat papanya merasakan rasa kasmaran di sana. Dalam benak Arthur, dia ingin tinggal sedikit lebih lama di istana supaya bisa menghabiskan waktu dengan Ellie dan juga Thesia. Dia juga sudah berjuang keras hingga hampir menjadi seorang Lances yang lumpuh seperti ini. Arthur merasa jika dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik selama ini. Dia sudah bertarung demi orang-orangnya di kehidupan ini dan juga di kehidupan sebelumnya. Arthur di sini hanya takut jika saja dia memasukkan Thesia ke dalam hidupnya saat ini, keegoisannya akan menjadi sangat tak terkendali. Arthur pasti akan membuang Dichaten untuk menyelamatkan beberapa orang yang memang dia sayangi. Tibalah waktu keberangkatan Arthur menjalankan misi di sana bersama Lances Mika dan juga Lances Olfert. Pelukan yang sangat erat diberikan oleh Arthur pada adiknya Ellie. Dia berjanji pada Ellie untuk segera kembali di sana. Namun Ellie sendiri memahami jika tak perlu cepat-cepat untuk kembali. Yang paling terpenting kakaknya itu pulang dalam keadaan selamat. Dengan kecupan lembut di kening adiknya, Arthur pun di sini berjanji pada Ellie untuk pulang dengan selamat. Lalu tak lupa, Arthur juga memberikan mandat tugas pelindung pada Bo di sana. Akhirnya mereka bertiga pun akan melakukan misi perjalanan yang cukup panjang di sana. Namun sebelum mereka berangkat saat itu, Radias pun tiba-tiba datang dan beralasan ingin mengantarkan kepergian mereka bertiga secara langsung. Radias pun berkata pada Arthur yang sepertinya terlihat sangat lelah di sana, jika dia berdoa semoga kecurigaan Arthur sebelumnya itu salah. Dalam hati Arthur dia sangat-sangat berharap jika kecurigaannya memanglah salah, karena dia berharap Radias, ayah dari Elia, bukanlah seorang pengkhianat.